sekolah Kolong Pelangi. Saya seorang guru dan itu saya tidak digaji. Saya tuh setiap kali ngelihat di perempatan dekat UNJ tuh kok banyak anak-anak yang mengemis. Saya berani-beraninya mau mendirikan sekolah untuk anak-anak di Iya. daerah Kumuh Pemulung itu. Nah, bener-bener jongkok gitu loh. Akhirnya barangnya itu punya kami semua dibakar dan diboldoser. Habis itu ada satu artis, Ariel Tatum. Dia selalu bawa makanan. Berapa lama Ariel aktif Udah. jadi volunteer? Sampai sekarang masih. Oh, sampai sekarang masih ya? Ini dan Ariel ya biasa aja, dia yang nggak make up, dia pakai baju biasa gitu kan. Iya. Terus yang rendah hati ya. Oh, terima kasih ya Ariel Tatum sudah menjadi contoh yang luar biasa buat di antara teman-teman artis. Valen 1. Halo, jumpa lagi dengan saya Anna Marsyana dalam edisi khusus pada bulan April yang dikenal sebagai bulan Kartini. Bulan Kartini kita tahu dong siapa Kartini, yaitu tokoh perempuan dari akhir abad 19 yang pemikirannya tentang kesetaraan gender, tentang pentingnya pendidikan buat perempuan melampaui banyak orang di zamannya. Dan pada bulan Kartini ini saya sengaja menghadirkan seorang Kartini milenial. Kartini masa kini yang pemikirannya, concernnya tentang pendidikan anak-anak di negeri ini juga bisa saya katakan melampaui banyak orang pada masa sekarang. Siapa dia? Tamu saya yang spesial pada hari ini yaitu Mbak Valentina Palma Sastro-Tiharjo. Panjang banget namanya ya. Lagi loh, Mbak. Ini masih belum komplit. Belum Masih komplit belum. itu. Kalau gitu, oke lah kita sambut dulu Mbak Valen. Nanti biar sekalian Mbak Valen memperkenalkan diri dan namanya yang lebih panjang dari yang saya sebutkan tadi. Selamat datang Mbak Valen. Oke, baik. Selamat siang kepada teman-teman semuanya. Terima kasih banyak saya ucapkan kepada Mbak Anna Marsyana yang sudah mengundang saya di tempat ini. Terima kasih. Dalam keadaan sehat ya Mbak ya? Oh, puji Tuhan, alhamdulillah. Sehat ya, semua ya, sehat karena lagi semua, masa pandemi ini ya, benar. dikit-dikit. Ya, namanya juga lagi pandemi gini ya. Betul, Agak-agak rawan kalau kita keluar. Kita bersyukur kita masih diberi kesehatan ya. Iya. Jadi ini Mbak Valen, karena tadi sudah mengatakan bahwa namanya lebih panjang dari yang saya sebutkan. Sekalian introduksi deh Mbak. Oke, baik. Nama saya tuh panjang banget kayak kereta. Namanya Valentina Palmarini Nugraha Ningsi. Oh Namanya Sastro-Tiharjo. Jadi tuh nama Valentinanya itu sebenarnya nama baptis. Ya, oke. Terus kemudian Palma itu pas Minggu Palem. Oke. Rini itu nama perempuan. Nugraha itu aku lahir di Panti Nugraha. Ningsih itu nama bidannya. Sastro-Tiharjo itu nama keluarganya. Jadi kurang apa Mbak coba? Nama kampungnya nggak sekalian disebut. Terus nama kotanya, nama provinsinya nggak sekalian disebut. Itu udah ketahuan kalau sastro itu biasanya orang Jawa. Soalnya nama rumah sakitnya, nama bidannya. Iya. Terus nama perawat-perawatnya? Cukup bidan aja. Oke. Tapi itu menunjukkan orang tua Mbak Valen itu menghargai ya, ingin semua fakta sejarah itu dicatat gitu. Oke. Iya. Iya. Terus saya kira-kira kalau dilihat masih muda atau udah tua ya? Masih muda kan ya? Masih muda. Sangat muda lah, milenial lah, masih milenial. Ya, saya berusia 39 tahun. Ya iyalah, masih saya lahir di bulan April tanggal 4. Nanti siapa pas yang mau banget kirim? Kan? Jadi yang mau kirim kado masih belum terlambat ya, bulan April pokoknya itu bulan ulang tahun. Cocok saya sebut Kartini. Kode dong berarti. Kode keras. Kode keras ya. Terus status belum menikah. Oke. Rencana akan menikah. Oke. Jadi tutup ya untuk yang enggak, sebentar. Kira-kira tanggal berapa? Ini kode keras yang kedua ya. Tolong siapkan kado ulang tahun, terus kado pernikahan gitu kan. Kalau kan saya belum beli cincin, belum beli apa-apa, jadi mungkin bisa endorse dari mana. Kayaknya ini kode keras buat tim deh. Oke. Kalian numpang. Oke. Ya. Keseharian saya seorang guru atau pendidik di tingkat sekolah dasar. Saya udah berkecimpung di dunia pendidikan kurang lebih 17 tahun.
Sejak saya lulus kuliah, waktu itu saya memang kuliahnya itu dibilang bukan jelas juga enggak, karena saya dulu lulusan dari SMK, Sekolah Menengah Kejuruan di Tarakanita, kemudian saya lanjut D3 di Jogja, Santa Maria, saya mengambil jurusan sekretaris. Lalu setelah itu saya menjadi seorang guru komputer selama 5 tahun kurang lebih. Lalu kata ibuku, kalau kamu mau jadi guru tuh kamu harus punya SIM, surat izin mengajar gitu kan. Nggak bisa kamu dari D3 terus kamu mengajar tuh nggak boleh gitu kan. Ya udah kamu mau pilih mana gitu ya wes. Akhirnya saya melanjutkan di UNJ, Universitas Negeri Jakarta. Saya mengambil S1 PAUD, pendidikan anak usia dini gitu kan. Nah, sejak itu saya 2008 itu saya mulai melanjutkan kuliah. Saya juga sudah mengajar. Ceritanya saya sudah mengajar di sebuah sekolah swasta di daerah Bintaro, sekolah Katolik di daerah Bintaro. Saya sudah mengajar di situ selama kurang lebih 7 tahun. Lalu saya melanjutkan kuliah lagi. Nah, karena saya tuh kuliah paginya kerja, terus jam 4 tuh saya mulai kuliah sampai jam 9 malam, itu selama 5 tahun, maklum agak lama kuliahnya. Karena saya harus pagi ngajar. Iya, pagi ngajar. Jam 5 saya udah jalan, jam setengah 7 saya sudah absen, lalu saya pulang jam 2. Dan dari Bintaro ke UNJ kan lumayan ya? Naik, waktu tuh masih ada Mayasari ya, dari Blok M ya. Ya, kebayang dulu, Mayasari gitu dulu kan, ya, dengan kentutnya itu, kentutnya Mayasari. Nah, saya bolak-balik segala macam, dan pokoknya saya dengan semangat karena saya mau melanjutkan menjadi seorang guru. Jadi saya harus kuliah, begitu Mbak. Jadi saya memang benar-benar ya, kalau dibilang ya saya tidurnya tidur ayam gitu ya, karena malam harus ngerjain PR kuliah lagi toh, gitu kan, nanti terus habis nyiapin itu bahan pengajaran, bahan pengajar buat besok lagi. Nah, setelah itu ya terus bro ya saya nikmatin aja lah gitu. Di suatu saat saya harus melakukan KKN atau PKL ya selama 1 tahun full. Di tingkatnya itu di tingkat PAUD, di TK dan di SD. Oh gitu. Lalu saya off dulu Mbak selama 1 tahun itu. Menjadi guru itu saya di sebuah sekolah itu saya off dulu karena saya harus melakukan tugas negara itu. PKL 1 tahun ya? Iya betul, 1 tahun full. Wow. Dan itu saya tidak digaji, tidak mendapatkan apapun, dan saya ya mohon maaf ya, saya masih minta ya ibu, kalau saya butuh ini saya minta ibu dulu gitu. Karena saya tidak bekerja pada saat itu dan membutuhkan uang yang banyak untuk pengeluaran ya kan, ya seperti itu Mbak. Waktu itu PKL di mana kalau boleh tahu? Saya waktu itu PKL di sini sih, di Kalimalang, di PAUD. Biasanya kan kalau PAUD SPS, satuan PAUD sejenis itu kan mereka kan kerja sama RW gitu kan. Ya. Oke. Saya kebetulan dapatnya itu ditugaskan di Kalimalang, dekat di pinggir Kalimalang itu, dan di situ ada PAUD Mawar waktu itu. Nah, setelah di situ 6 bulan, saya pindah ke TK. Lalu ke SD 3 bulan yang paling lama memang di PAUD itu. Baru balik mengajar di Bintaro itu lagi. Baru saya balik lagi bahwa saya sudah selesai menunaikan tugas itu, lalu saya balik lagi ke sekolah tersebut begitu. Nah, makasih perkenalannya yang komplit gitu. Habis itu kemudian studi S2 ya. Nah, kalau studinya tuh ada cerita ada ceritanya lain lagi. Oke. Oh ya, nanti berlanjut kali. Oke, kalau gitu saya mau kulik. Ini kan akhirnya kan balik ngajar lagi. Artinya kan sebagai formally sebagai guru ya, guru official mengajar di sekolah formal begitu. Tapi kalau begitu kapan mulai mendirikan apa ya, dulu namanya Sekolah Kolong Pelangi. Sekarang kalau nggak salah udah diganti namanya menjadi Rumah Belajar Pelangi Nusantara. Kapan, mengapa mendirikan, dan mengapa ganti nama? Nah, jadi awalnya itu kan tadi karena saya itu naik bis, saya tuh setiap kali ngelihat di perempatan dekat UNJ itu kok banyak anak-anak yang mengemis, banyak anak-anak yang mengamen, terus banyak anak yang berkebutuhan khusus digendong sama orang dewasa, lalu mereka minta-minta. Dan mereka itu ternyata disewa Mbak. Iya, saya tahu ya. Mereka tuh disewa dan saya cuma mikir gini aja sih. Awalnya kenapa ya tuh anak-anak kok selalu begitu, terus mereka di pinggir jalan. Terus saya bertanya dalam hati, apakah anak-anak ini sekolah atau tidak? Gitu kan. Itu tahun berapa? 2000, saya mulai kuliah 2008.
saya mulai berpikir tuh 2008 sampai 2009. Oke. Oke, saya Karena melihat setiap hari itu ya. Iya betul, karena saya melihat terus gitu kan. Terus saya berpikir apa yang bisa saya lakukan untuk mereka Anak-anak gitu ini. kan. Apa yang saya bisa lakukan untuk mereka gitu kan. Terus saya coba aku dengan nekat aja nih, pede aja gue gitu kan. Nekat aja gitu kan. Aku pengen ini sekali-sekali pengen cari tahu nih anak tinggal di mana. Emang mereka begitu atau mereka sekolah paginya atau mereka jualan atau gimana, saya nggak tahu, saya mau mencari tahu. Nah suatu saat saya mencari tahu lah, kebetulan di sebelah kampus itu ada tanah garapan. Nah tanah itu dihuni sampai 6.000 kepala keluarga pemulung. Banyak sekali di situ. Nah, akhirnya saya datang ke situ. Yang pertama saya temuin adalah premannya di situ, Mbak. Oke. Nah, saya kan takut nih. Biasa kalau preman kan kayak banyak tatonya gitu ya, gitu kan. Preman, Mas. Mohon maaf. Iya, saya mau nyebutin nggak enak. Iya. Saya pikir, saya mau harus ketemu saya dengan orang yang jaga di sini, gitu kan. Waktu itu saya bilang sama warga di situ, salah satu orang tua murid, Bu, saya boleh nggak saya tahu siapa yang ngelola tanah ini gitu. Oh ada, namanya Pak Parjo. Boleh nggak saya ketemuin sama beliau? Terus gitu kan, boleh Mbak gitu. Akhirnya saya ketemu Mbak, ketemu sama beliau. Saya ketemu sama Pak Parjo itu. Yang saya bayangkan ya, yang tatoan, yang ganas, badannya yang gede gitu. Ternyata wong Jawa. Oke. Dan halus, gitu kan. Loh, ini bener nih saya bilang gitu kan. Ini bener nih kayak gini. Terus, oh iya Pak, saya mahasiswa di kampus UNJ gitu. Kalau awalnya sih saya bilangnya, kalau misalnya saya bikin komunitas, bikin sesuatu belajar untuk adik-adik di sini, apakah berkenan ataukah saya diizinkan? Kalaupun diizinkan, saya harus bayar berapa setiap bulannya? Gitu kan. Lalu Pak Parjo bilang begini, oh Mbak boleh gitu kan. Dengan senang hati coba. Apa nggak Roh Kudus tuh yang turun? Saya mau bertanya dulu, saya potong ya. Iya. Kok bisa ada muncul pertanyaan, kalau boleh mendirikan rumah belajar sini saya harus bayar berapa? Kenapa berpikir harus bayar berapa? Ya, karena begini, karena sebelumnya itu saya sudah tahu kalau mereka itu tinggal di situ sebulan itu sewanya lumayan mahal Mbak, walaupun dari Gedek ya. Walaupun dari Kedus itu mereka sewa tanahnya tok aja waktu itu tuh 10 juta per tahun. Tanahnya tok itu loh. untuk para pemulung itu ya? Iya. Terus belum lagi per bulanannya itu sekitar 600 sampai 1 juta tergantung lebarnya. Ya, okay. Terus kan saya berpikir, Ya. mereka aja bayar apalagi saya yang mau bikin seperti itu gitu kan. Makanya saya bilang bayar berapa? Terus lalu saya bilang, saya seorang guru Pak, saya cuma sanggup sebulan itu 300 sampai 500 sebulan gitu kan. Gitu. Udah Mbak tenang aja. Mbak gratis pakai di sini gitu tuh kan. Gila kan, aku udah kayak yang ya ampun amazing banget gitu ya. Kok bisa banget gitu ya, aku tuh pede aja gitu kan. Nah terus akhirnya dia bilang, saya pakai di mana ya Pak gitu. Mbak pakai di sini aja. Jadi pas begitu masuk gerbang itu ada rumah pos keamanan gitu. Lalu Mbak pakai sini aja. Itu lumayan besar sih, kurang lebih 4 kali 5 meter. Iya lumayan. Terus saya bilang, saya boleh lihat nggak Pak tempatnya gitu. Ayo Mbak saya antar gitu kan. Saya lihat tempatnya, terus wah emang rusak sih ya. Maksudnya kondisinya tuh tidak kondisi yang bagus, rusak. Pak ini kan kondisinya seperti ini dan posisinya seperti ini. Boleh nggak sih Pak kalau saya bersihin, terus saya benerin, saya pakein papan, saya cat segala macem pokoknya kayak gitu. Boleh, dia bilang kayak gitu. Nah mulai dari situ saya berpikir keras lagi. Satu jalan saya sudah lampaui, saya ketemu ya kan. Terus dia kasih tempat. Terus yang kedua saya cari dana. Jadi waktu nemui Pak Parjo tadi, belum kepikir dananya dari mana? Nekat juga ya? Modal nekat nih berarti, iya, temannya bonek. Uang Edan enggak. Kadang-kadang butuh kegilaan memang ya. Dan nampaknya betul ini. Edan ini rada setengah agak edan ya. Berapa ons gitu. Iya, bener, nggak punya duit. Guru gajinya berapa? Maaf ya, non sewu. Dulu gajinya 1,2. Nah, guru gaji 1,2, hidup di Jakarta, kuliah lagi. Coba. Non sewu, saya berani-beraninya mau mendirikan sekolah untuk anak-anak di daerah
kumuh pemulung itu. Nah, duitnya nggak ada. duitnya nggak ada lagi. Terus kan. sekarang udah diiyakan sama penguasa kompleks pemulung. Terus? Ya, habis itu saya harus berpikir keras dong. Gimana Ya, caranya nekat supaya adik-adik itu bisa belajar dengan baik, dengan nyaman, ya paling tidak bersih. Lalu saya kira nge-blast saya tuh di media sosial, blast waktu di Facebook ya zaman dulu ya. Ya, 2008, 2009. 2009 lah ya. 2009. Saya butuh cat warna pink sama warna biru waktu itu. Saya butuh papan, saya butuh sapu, saya butuh pokoknya segala macam saya list gitu kan. Siapa yang mau berdonasi, monggo saya bilang gitu. Silakan datang ke sini gitu kan. Ya puji Tuhan ya alhamdulillahnya ternyata banyak yang merespon. Ini terobosan orang-orang milenial, teman-teman milenial yang kadang-kadang orang jadul. Saya kan termasuk sedikit agak jadul. Itu kadang-kadang nggak kepikiran gitu. Bagaimana media sosial yang selama ini kita kesel suka dijadikan instrumen hoax, instrumen nyebar kebencian gitu. Ternyata 2009 Kakak Valen ini memanfaatkannya untuk hal-hal yang positif. Hal-hal positif gitu. Dan nekat. Iya, dengan modal nekatnya. Orang sama-sama modal nekat, tapi yang ini modal nekat untuk melakukan sesuatu gitu. Akhirnya dapat tuh semua chat. Semua dapat. Akhirnya ya saya ada teman 1-2 teman. Waktu itu kami jadi berempat, cewek 2, cowok 2. Siapa mereka? Ada namanya dari Riri, ada Alif sama Adi. Kok mau mereka bergabung? Nggak ada gaji loh. Iya, kebetulan mereka juga punya visi misi yang sama dengan aku. Mereka juga mau kontribusi, ya wes. Akhirnya kita berempat ya maku, ya masang-masang, ya ngechat, ya Bu semuanya. Guru, Pak Guru, Kakak Guru ini juga jadi tukang ngechat, tukang sampai maku, dipelur. tukang ngepel, ngelitur. Iya, semua. Sampai ya paling tidak anak-anak tuh cerah lah ya. Dengan pink, biru muda itu kan cerah. Nah, lambat laun akhirnya mulai banyak orang datang. Waktu itu ada satu buah TK yang agak bangkrut di TK Kristen di daerah Rawamangun. Dia bingung mau kasih kemana, itu inventarisnya. Nah, mereka taruhlah meja, kursi buat ditaruh di situ. Nah, satu hal yang kalau boleh saya garis bawahi ya, kemauan baik, niat baik, usaha baik itu kemudian juga mengundang orang-orang yang berniat baik juga untuk kemudian ikut bercawe-cawe ya. Cawe-cawe ini basa Londo ya. Ikut cawe-cawe, ikut berkontribusi untuk mengumpulkan energi kebaikan itu sehingga betul-betul menjadi kebaikannya itu dirasakan oleh orang-orang di sekitarnya gitu. Betul, itu yang saya lihat. Lanjut Mbak Valen. Ya karena akhirnya terus kemudian mulai banyak lah. Anaknya itu ada 160. Tolong diceritakan bagaimana bisa ngundang anak-anak apalagi sampai 160. Enggak, saya enggak ya. Halo. Pakai toa? Enggak gitu, enggak. Jadi awalnya saya punya boneka tangan puppets gitu. Lalu saya punya boneka puppet sama buku boneka dongeng. Tangan sama buku dongeng. Buku dongeng. Nah, saya itu mendongeng. Ya tapi bagaimana mengumpulkan anak-anak? Tiba-tiba datang aja. Kan mesti teriak-teriak, saya mau dongeng loh gitu, atau gimana? Aku mau tahu. Memang sudah ada yang 1-2 anak sampai sekitar kurang lebih 10 lah, hampir 10 ya. Yuk Kak Valen hari ini mau mendongeng, itu kita belum launching lah istilahnya gitu ya. Terus Kak Valen mau dongeng nih hari ini, dongengnya cerita tentang ini. Itu tahu nggak Mbak di mana ada sih fotonya, tapi aku fotonya tuh sambil jongkok, terus aku sambil ngedongengin anak-anak, bener-bener jongkok gitu loh, sambil ngedongengin anak-anak, terus sambil lesehan masih di tanah gitu kan. Nah terus anak-anak pakai tiker? Enggak pakai apa-apa. Nggak pakai apa-apa pokoknya. Makanya jongkok itu tadi. Terus anak-anaknya duduk di mana? Anak-anaknya jongkok juga. ada lesehan juga di bawah. Terus nanti makin lama, sini mereka sendiri yang panggil, sini dengerin. Jadi anak-anak ini yang kemudian ngundangin teman-temannya. Gitu. Jadi makin lama makin rame. Besok datang lagi ya kak. Nah itu yang membuat saya semakin bergairah gitu. Ntar. Pagi ngajar, sore kuliah. Iya. Jadi ngajarnya anak-anak di kompleks ini tadi? Weekend. Sabtu dan Minggu. Berarti Sabtu Minggu aja gitu. Betul. Oke, teman-teman, sebetulnya kemarin kami ingin
mengunjungi Kak Valen di tempatnya mengajar, tapi karena ini lagi pandemi, sementara aktivitasnya tutup ya? Nggak tutup, Mbak. Jadi gimana? Jadi biasanya aku melakukan di kolong jembatan, Iya. tapi karena Satpol PP itu banyak yang inilah ya mengawasi Sekarang gitu ya. lagi gitu ya? Iya, jadi kami juga takut gitu. Iya. Jadi akhirnya ada saung kecil gitu, jadi kami belajar di saung. Dan jadi agak terbatas ya? Iya, jadi Oke. nanti gini, misalnya yang TK ada 15 anak belajar dari jam segini sampai jam segini, Iya. yang kelas 1 jam segini Oke. sampai, jadi dibagi. Dibagi Iya. supaya tetap menjaga protokol kesehatan itu. Tapi supaya teman-teman nanti tahu seperti apa sehari-harinya Kak Valen, nanti ada beberapa dokumentasi yang bisa dilihat. betul. Jadi meskipun kami tidak bisa berkunjung langsung, ada dokumentasi buat teman-teman. Nanti suatu saat mau nggak Mbak kesana? Mau banget dong, mau banget. Itu aku mau banget. Soalnya gini, aku tuh dulu pernah jadi anak gelandangan loh, tapi bukan anak-anak, udah gede. Jadi artinya aku tahu ngerasain ada satu tahun ya aku jadi bagian dari komunitas kolong jembatan. Jadi aku ngerasain betul tapi aku menemukan happiness di situ. Akhirnya barangnya itu punya kami semua dibakar dan diboldoser. Habis. Itu setengah berapa?